Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat gini hari untuk saudara-saudara sekalian. Terima kasih saudara-saudara masih tetap bergabung di saluran ini untuk perkuliahan kita. Eh, Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah kita entrepreneurship atau kewirausahaan, kita akan membahas materi lanjutan tentang tahap, unsur, dan spirit dari entrepreneurship sendiri. Harapan saya pada kesempatan perkuliahan kita, saudara-saudara bisa mencari referensi yang lain atau yang serupa untuk uh, kekayaan hasanah intelektual saudara sendiri, itu manfaatnya. Jadi diharapkan untuk saudara-saudara sekalian bisa rajin ya mencari materi ya sebanyak mungkin seperti itu. Baik, kita langsung saja pada pembahasan kita. Ya, ini kita akan membahas tentang tahapan, unsur, dan spirit dari entrepreneurship. Nah, ini oleh saya sendiri, Muhammad Tonasa, MHK. Nah, yang pertama kita akan membahas proses dan tahapan entrepreneurship. Nah, jadi secara umum, tahap-tahap melakukan entrepreneur itu adalah yang pertama adalah tahap memulai. Nah, tahap ini di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi kah, atau melakukan franchising. Juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, manufaktur, produksi, atau jasa. Nah, tahap kedua itu dia tahap melaksanakan usaha atau biasa diringkas dengan tahap di sini misalnya sudah berjalan, di mana tahap ini seseorang wirausahawan itu mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Bisa mencakup aspek-aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Yang ketiga adalah mempertahankan usaha. Nah, tahap ini di mana seorang entrepreneur berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis dan perkembangan, melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang keempat adalah langkah keempat adalah mengembangkan usaha. Artinya tahap ini tuh dimana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau progres atau mengalami pengembangan atau dapat bertahan misalnya, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dalam melakukan entrepreneurship. Nah, yang kedua adalah unsur-unsur kewirausahaan. Jadi menurut Peggy dan Charles 1999, entrepreneur itu harus memiliki 4 unsur pokok ya. Yang pertama adalah kemampuan. Ini yang dimaksud dengan IQ dan skill, di mana meliputi bisa membaca peluang, berinovasi, mengelola, bisa mengelola dan menjual. Nah, yang kedua adalah keberanian yang terkait dengan emotional quotient dan mental. Yang maksudnya adalah bagaimana seseorang mengatasi ketakutan, mengendalikan resiko, keluar dari zona kenyamanan. Yang ketiga adalah keteguhan hati atau motivasi diri. Jadi persistence, dan yang dimaksud di sini adalah persistence, ulet, pantang menyerah, determinasi, teguh dalam keyakinan ya, kekuatan akan pikiran atau power of mind bahwa Anda juga bisa. Yang keempat adalah kreativitas atau mencari peluang atau experience. Nah, sedangkan menurut Edison ada 3 pokok utama yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Yang pertama adalah mengenal diri, kenal diri. Yang kedua adalah percaya diri. Yang ketiga adalah dan ini bukan menjual diri, memberikan sesuatu yang saya diri saya itu punya ini loh. Nah, ini yang kemudian yang bisa saya pasarkan, ini kemampuan saya yang bisa kita jual seperti itu, bukan dalam artian konotasi menjual diri ya, seperti itu. Nah, lantas bagaimana ciri-ciri seorang entrepreneur? Nah, yang pertama adalah memiliki kepercayaan diri. Ini salah satu cirinya. Kedua adalah memiliki keberanian diri. Yang ketiga, memiliki sikap hidup positif. Nah, ini memiliki sikap hidup positif ini tuh terdiri dari pertama, kerja keras, tepat waktu, emosi terkontrol, pandangan optimis, jujur kepada siapapun,
tepat janji, moral yang baik. Nah, yang berikutnya adalah mau belajar dari kesalahan dan kegagalan. Mempunyai link kelima itu mempunyai bakat, kreatif, dan imajinatif. Yang keenam memiliki jiwa kepemimpinan. Yang ketujuh mampu memotivasi diri dan karyawannya. Yang kedelapan mengetahui dasar pengelolaan keuangan. Nah, jadi hal-hal yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Ini lagi ya, hal-hal harus dimiliki oleh seorang entrepreneur ini. Ya, pertama harus memiliki pengetahuan atau knowledge. Dan kedua harus memiliki kemampuan atau skill. Yang ketiga harus memiliki pengalaman atau experience. Yang kelima harus memiliki jaringan atau networking. Yang keenam harus memiliki informasi atau information. Yang ketujuh adalah sumber daya, harus memiliki sumber daya atau resource, baik itu harta. Yang maksudnya adalah uang, bakat, lingkungan, keluarga, dan lain-lain ya. Yang berikutnya adalah memiliki waktu atau time. Yang kesembilan adalah masa depan dan kesempatan, future and opportunity. Ini harus dimiliki seorang entrepreneur minimal ya dalam batu usaha itu. Seorang entrepreneur harus memiliki ini. Nah, apa sih kelemahan berwirausaha? Nah, pendapatan tidak pasti dan risk. Memiliki pendapatan tidak pasti itu kelemahannya dan memiliki risiko. Dia harus bekerja keras dan jam kerjanya itu panjang karena kalau orang berusaha itu kan jam kerja panjang. Dia memiliki kualitas hidup itu masih rendah sampai usahanya berhasil. Seperti harus berhemat. Dia harus sedikitlah hemat-hemat dalam kehidupannya gitu. Dan berikutnya itu tanggung jawabnya sangatlah besar. Banyak keputusan yang harus dibuat walau kurang menguasai persoalan. Itu hal juga yang perlu ditekankan ya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan kelemahannya. Karena kan sebagai seorang entrepreneur, pemimpin harus membuat keputusan gitu. Nah, bagaimana spirit seorang entrepreneurship atau spirit of entrepreneurship. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi dan kesejahteraan telah menciptakan gap atau jarak di antara faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Misalnya gap yang terjadi akan menciptakan perubahan status sosial, perilaku, gaya hidup, kebutuhan, keinginan, selera, sehingga bisa membangkitkan sebuah inspirasi bisnis yang pada akhirnya memunculkan peluang bisnis. Jadi kan persoalan ada jarak ini di antara misalkan sosial, ekonomi, politik, budaya ini melahirkan ide, wah ini harus saya buat karena ini loh yang masih kurang di masyarakat, kayak gitu maksudnya. Nah, munculnya peluang bisnis yang baru akan menstimulus munculnya entrepreneur muda. Hal ini yang mendorong timbulnya wirausaha seiring dengan perubahan dan perkembangan ekonomi. Nah, ini menurut Insinyur Hendro ya, ada beberapa yang menstimulus spirit of entrepreneurship, yaitu yang pertama adalah evolusi produk. Nah, evolusi produk ini adalah perubahan produk akan menimbulkan perubahan kebutuhan yang memunculkan sebuah peluang baru karena berkembangnya keinginan masyarakat, ada inovasi dalam. Nah, evolusi ilmu pengetahuan. Jadi perubahan ilmu pengetahuan akan menimbulkan keinginan akan baru. Yang ketiga juga adalah perubahan gaya hidup, selera, dan hobi. Jadi perubahan gaya hidup yang akan mengaruhi keinginan produk yang berbeda. Yang berikutnya adalah perubahan teknologi. Jadi perubahan teknologi adalah berkembangnya teknologi dan semakin canggihnya teknologi akan menciptakan produk, suasana, dan gaya hidup yang berbeda. Jadi perubahan budaya, berkembangnya gaya hidup, pendapatan, selera, teknologi, dan sebagainya akan mengubah budaya seseorang. Sehingga hal ini mempengaruhi kebutuhan akan produk yang berbeda di setiap tempat. Nah, perubahan struktur pemerintahan dan politik. Jadi perubahan politik itu akan mempengaruhi perubahan struktur pemerintahan yang berujung pada perubahan peraturan. Nah, perubahan peraturan akan berbagai kebijakan dan arah perekonomian itu sehingga muncullah sebuah gap kebutuhan akan produk yang lalu dan pasca perubahan. Nah, yang ketujuh adalah intrapreneurship ya. Jadi maksudnya adalah kemampuan entrepreneurship yang semakin baik
dan kuat akan memunculkan gairah entrepreneur. Nah, hal ini disebabkan karena kreativitas, inovasi, ketatnya persaingan, hasrat ingin tantangan yang lebih baru, perubahan organisasi dan lain. Jadi organisasi secara tidak langsung mengembangkan jiwa kewirausahaan seseorang. Jadi jiwa seorang entrepreneur itu bisa dipacu dari seorang itu bisa mengembangkan ya dirinya ketika dia sudah memulai wirausaha itu sendiri, berwirausaha itu sendiri. Jadi itu saja materi kita pada kesempatan kali ini tentang yang mulai dari spirit entrepreneurship, ini tentang unsur-unsurnya dan tahapan dan unsur spirit entrepreneurship. Baik, itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.